Selamat siang Bu Lisa, pada hari ini saya dan teman-teman dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi tentang morfologi pesisir dan mangrove Wonorejo di Surabaya. Perkenalkan, nama saya Gabriel absen 14, kemudian ada Za absen 27, Owen absen 31, Neva absen 29, dan yang terakhir ada Kevin Jo dengan nomor absen 23. Untuk Kevin Jo dipersilakan. Untuk yang pertama, konsep lokasi. Konsep ini mengacu pada kedudukan suatu objek yang ada di permukaan bumi. Konsep ini dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan juga lokasi relatif. Untuk lokasi yang absolut, artinya adalah lokasi yang tetap terhadap letak astronomis. Surabaya sendiri terletak di antara 7 derajat 12 menit lintang selatan dan 112 derajat 45 menit busur timur. Untuk lokasi relatifnya, lokasi yang dipengaruhi oleh letak geografis. Surabaya terletak di pesisir utara Jawa Timur berdasarkan dengan Selat Madura, dekat dengan kawasan industri Gresik. Yang kedua adalah konsep jarak. Konsep ini mengacu pada ruang yang terdapat di antara dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak yang diukur dalam panjang, misalnya kilometer, meter, dan lain-lain. Contohnya, jarak Surabaya ke Jakarta kurang lebih 780 km. Yang kedua adalah jarak relatif. Jarak ini adalah jarak yang dinyatakan dalam satuan waktu. Contohnya, jarak Surabaya ke Malang bisa ditempuh kurang lebih 2 jam dengan tol. Selanjutnya adalah konsep morfologi. Konsep ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia, dan memudahkan untuk mengetahui potensi suatu lahan. Contohnya, Surabaya memiliki morfologi daratan rendah pesisir, sehingga cocok jadi pusat pemukiman, perdagangan, dan pelabuhan. Surabaya adalah kota pesisir yang strategis, pusat perdagangan, industri, pelabuhan, sekaligus memiliki kawasan konservasi pesisir. Itulah sebabnya kami memilih ekosistem mangrove Wonorejo, karena lokasinya jelas secara absolut dan relatif. Jaraknya juga dekat dari pusat kota sehingga mudah diakses, dan morfologinya berupa dataran rendah estuari dengan hutan mangrove, sangat khas dengan pesisir Surabaya. Lokasi studi kasus. Lokasi absolutnya sekitar 7 derajat, 18 menit, 26,5 detik, lintang selatan. Kemudian 112 derajat, 49 menit, 21,4 detik, bujur timur. Lokasi relatif kurang lebih 15 km ke arah tenggara dari Balai Kota Surabaya. Deskripsi fisik ada dataran rendah pesisir dengan hutan mangrove, aliran sungai, tambak, dan jalur perahu. Aktivitas sosial, wisata edukasi mangrove, penanaman pohon bakau, tambak ikan atau udang, serta penelitian lingkungan. Berikut adalah beberapa peta yang terdapat pada ekowisata mangrove Wonorejo. Ada peta yang untuk menunjukkan lokasinya dan juga peta yang menunjukkan dari Balai Kota Surabaya menuju ekowisata Wonorejo. Hasil analisis dari kelompok kami adalah lokasinya secara relatif dekat dengan Laut Jawa menjadikan kawasan ini strategis untuk ekowisata dan konservasi pesisir. Jarak dari Balai Kota Surabaya ke Wonorejo kurang lebih 15 km secara absolut. Waktu tempuhnya kurang lebih 30-45 menit secara relatif. Morfologi yang kami analisis, dataran rendah pesisir dengan ekosistem mangrove kurang lebih 200 hektar yang berfungsi melindungi dari abrasi dan banjir. Datanya, citra satelit 1994 hingga 2022 menunjukkan luas mangrove Surabaya Timur bertambah 3,7 km persegi. Tapi 3,7 km persegi ini hanya secara relatif, memperkuat fungsi proteksi lingkungannya.
Untuk keterkaitan lokasi dengan fenomena lain, lokasinya adalah aktivitas ekonomi. Lokasi Wonorejo di pesisir membuatnya cocok untuk tambak dan wisata bahari. Jarak, di mana sosial masyarakat, jarak dekat dari pusat kota meningkatkan kunjungan wisatawan dan kesadaran konservasi. Morfologi lingkungan, bentuk lahan pesisir menjadikan kawasan ini rawan abrasi sehingga hutan mangrove menjadi solusi alami. Kesimpulan dan penutup dari presentasi hari ini. Penerapan 3 konsep geografi yaitu lokasi, jarak, morfologi pada ekoswisata mangrove Wonorejo menunjukkan yang pertama, lokasi strategis di pesisir Surabaya Timur menjadikan kawasan ini penting untuk konservasi dan wisata. Yang kedua yaitu jarak yang dekat dari pusat kota mendukung pemanfaatan sosial dan ekonomi seperti wisata dan edukasi. Dan yang ketiga adalah morfologi pesisir dataran rendah menentukan terbentuknya ekosistem mangrove sekaligus memberikan manfaat ekologis yaitu menahan abrasi dan intrusi. Dengan demikian, ketiga konsep ini saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana kondisi fisik atau morfologi, posisi geografis atau lokasi, dan keterjangkauan atau jarak membentuk fungsi dan pemanfaatan ruang di kawasan Wonorejo. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat salah kata atau dalam pengucapan. Sekian, terima kasih.